Di antara tanda-tanda akhir sebelum berlakunya kiamat yang kecil adalah peperangan besar yang dinamakan Al-Malhamah Al-Kubro, bukan menuju pintu perang semesta. Malhamah Kubro ini adalah perang terbesar sepanjang semesta dan perang penutup. Tidak ada lagi perang setelah itu. Apabila kalimat Al-Malhamah digantikan dengan kalimat Al-Kubro, ia membawa maksud peperangan besar yang mengakibatkan begitu banyak kematian. Sesungguhnya, ia akan berlaku pada akhir zaman nanti dan merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Peperangan Malhamah Kubro secara bahasa Indonesianya adalah peperangan kolosal terbesar. Di dalam Taurat disebut dengan Harmageddon, dan kalau di Injil disebut dengan Armageddon. Perang Malhamah Kubro adalah peperangan besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang urutan peperangan akhir zaman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar dalam keadaan aman, damai. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum Salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum atau orang-orang Nasrani. Kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum. Sebagian ulama berijtihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis, dan segala macam istilah. Tapi kita harus beriman bahwasanya itu akan terjadi. Peperangan ini terjadi antara dua kubu saja. Perang antara umat Islam yang militan di bawah pimpinan Al-Mahdi sebaik-baik pemimpin, seorang imam yang masih memiliki garis keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mujahidin-mujahidin terbaik dari seluruh dunia yang merapat dalam barisan beliau melawan pasukan terpilih terbaik dari seluruh Eropa dan Amerika. Peperangan ini perang yang sangat adil, fisik dengan fisik. Kalau sekarang tidak adil, karena semua teknologi berada di tangan-tangan musuh Islam. Kemajuan di tangan mereka, Allah Maha Adil. Allah akan hantamkan meteor ke muka bumi ini nanti, dan meteor ini yang menghentikan semua teknologi serentak. Setelah itu, kalian semua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan menggunakan semuanya serba manual, percis seperti zaman ini. Perang kalian saat itu menggunakan pedang. Perang kalian saat itu menggunakan panah. Perang kalian saat itu menggunakan tombak. Dan kendaraan-kendaraan terbaik, yaitu kuda. Perang Malhamah Kubro itu, pusat peperangannya ada di Suriah, sebagaimana dalam hadis. Sungguh, Rum benar-benar akan memasuki Syam Suriah. Selama 4 hari, tidak ada yang selamat selain Damaskus dan Aman. Pada saat itu, pasukan muslimin sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar. Kaum muslimin dan Bani Asfar ini akhirnya dapat memenangi peperangan, mengalahkan kekuatan musuh mereka. Tatkala kemenangan telah diraih, seseorang di antara pasukan Bani Asfar berkata, "Salib telah menang, salib telah menang." Kemudian bangkit seorang muslim memukul orang itu. Kemudian orang-orang Bani Asfar mengeroyoknya dan membunuh muslim tersebut. Pada saat itulah Bani Asfar mengkhianati perjanjian dan menghimpun kekuatan untuk melancarkan pertempuran. Dan inilah yang menjadi pemicu pecahnya perang Malhamah Kubro. Pasukan Imam Mahdi sebelum dikirim 1/3 dari pasukannya murtad keluar. Jadi orang-orang munafik pada mengasingkan diri. Kemudian sisanya 2/3 inilah yang dibagi dalam 4 hari. Di hari pertama dikirimlah oleh Imam Mahdi pasukan berani mati. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid terbunuh semua.
karena bertempur dengan sangat hebat. Bertempur satu siang dari pagi sampai tenggelamnya matahari, tidak ada di antara mereka yang lari, dan seluruh mereka tidak ada yang menang, baik dari pihak kaum kafir yang juga hebat-hebat, atau dari kalangan mujahidin, tidak ada yang menang. Sisa-sisa tersisa dari pasukan mujahidin yang diutus dari pasukan Ghanimati ini, sisa-sisa itu semua terluka parah. Ketika mereka kembali ke posko, meninggal semuanya syahid. Lalu dikumpulkan lagi pasukan berani mati di hari kedua. Beberapa muslimin bersatu dikirimkan untuk bertempur. Pertempuran yang tidak pernah disaksikan begitu hebatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertempuran itu baru berakhir ketika matahari tergelincir. Lalu tidak ada yang menang dari pihak musuh dan tidak ada yang menang dari mujahidin. Juga tidak ada yang menang semuanya. Kemudian, pasukan ini yang tersisa hanya luka-luka parah. Ketika mereka kembali, dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga dikumpulkan lagi siapa yang berkenan pada hari itu untuk siap menjadi pasukan berani mati. Dikumpulkan lagi, maka menyeranglah musuh. Mereka pun mengejar dan mereka menyongsong masuk dengan keberanian perang yang luar biasa. Peperangan hari ketiga itu mensyahidkan seluruh para mujahidin yang ada. Musuh pun tidak menang. Seluruh mujahidin syahid, tidak tersisa satu orang pun. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah dikaruniakan mati syahid. Dan hari keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersisa termasuk Imam Mahdi. Mereka merengsek masuk sehebat-hebatnya saat itu. Allah berikan pertolongan yang sempurna, pertolongan yang sangat kuat, sehingga musuh habis sehabis-habisnya, dan mereka berada di bawah naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka di bawah 80 negara. Tiap satu negara membawa 12.000 pasukan-pasukan terbaik, laki-laki seluruhnya. Hebat dalam memanah, jago dalam berpedang, handal dalam berkuda. Pada masa itu, perang sudah menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraannya adalah kuda. Sampai akhirnya, pasukan muslimin menebus wilayah Rum, dan mereka berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan anak panah satupun. Mereka hanya berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah runtuhkan benteng sebelah barat. Kemudian berkata lagi, La ilaha illallah wallahu akbar. Allah runtuhkan benteng sebelah laut. Lalu kaum muslimin memasukinya. Maka kata Rasulullah, mereka menyambut kedatangan kalian dengan penuh sukacita. Ketika kalian sedang mengumpulkan dan menghitung harta ghanimah, tiba-tiba datanglah syaitan iblis menjelma menjadi manusia, naik ke atas bukit yang tinggi lalu berteriak, Selamatkan keluarga kalian, sesungguhnya Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dajjal akan keluar dalam kemarahan yang sangat. Kenapa marah? Kaki tangannya sudah dilumpuhkan. Yahudi kaki tangan Dajjal, Amerika, Eropa kaki tangan Dajjal, dan dua-duanya sudah ditaklukkan oleh Islam. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin melemparkan semua harta yang sedang mereka kumpulkan dan mereka hitung-hitung. Dan mereka melaju dengan kecepatan penuh ke kampung-kampung halaman mereka. Mereka tahu benar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum lelaki, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Kumpulkanlah wanita-wanita kalian di dalam rumah kalian. Ikatlah kakinya di dalam rumah. Tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Dan bacalah di dalam rumah surat Al-Kahfi. Sampai Dajjal berlalu dari rumah kalian. Dan itu perintah Nabi. Jadi, para muhajirin tahu masalah itu, mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun akhirnya pada pulang. Ternyata, setelah sampai di rumah-rumah mereka, Dajjal belum keluar. Padahal, iblis hanya iri saja pada kaum muslimin saat ingin menikmati harta ghanimah. Saat mereka sudah puas istirahat di rumah, sudah lepas penatnya, barulah Dajjal keluar. Ketahuilah bahwa peristiwa penting itu banyak disebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan diriwayatkan oleh ramai ulama hadis.